Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bagus Eka Sadewa, NIM 2019-613 dari kelas 5A Fakultas Psikologi Universitas Muria Kudus. Jadi di sini saya akan menyampaikan pelatihan mengenai public speaking. Pelatihan ini berisi ada ice breaking, ada sesi materi, sesi simulasi, sesi tanya jawab, dan sesi penutup. Kita langsung masuk saja ke ice breaking. Jadi seperti ini. Pertama, ice breaking pertama, sandal apa yang paling enak di dunia? Yo, subjek A, ada yang tahu? Subjek B, nggak ada yang tahu. Jadi sandal terasi. Maksud itu sandal terasi ya. Lanjut ke selanjutnya, sepatu apa yang bisa dipakai untuk masak? Ada yang tahu? Kita langsung buka. Spatula. Lanjut, telur apa yang diinjak tidak pecah? Ada yang tahu? Lanjut, telur toar. Dimaksud itu telur toar. Lanjut, buah apa yang bisa menampung banyak barang? Ayo, ada yang tahu nggak? Subjek A, ayo. Subjek B, itu leci. Leci meja. Yang dimaksud itu buah leci, tapi yang dimaksud ada leci meja gitu. Jadi cukup segini untuk sesi ice breakingnya. Kita langsung masuk saja ke sesi materi. Jadi materinya ini masuk ke public speaking. Ada slide pertama ini public speaking. Mengenai public speaking di atas, apa sih itu yang dimaksud dengan public speaking? Ada yang tahu? Jadi begini, public speaking itu proses komunikasi yang dilakukan di hadapan khalayak ramai atau kelompok orang atau sekelompok orang. Oleh karena itu, dalam public speaking tidak hanya membutuhkan kemampuan berbicara, tapi lebih pada kemampuan bicara yang terstruktur dan mudah dipahami orang banyak dalam waktu singkat. Gitu. Jadi lanjut slide selanjutnya. Sini ada 3 kegunaan menguasai public speaking. Yang pertama itu mengembangkan diri pribadi. Yang kedua, mempengaruhi dunia sekitar kita. Yang ketiga, meningkatkan karir. Jadi maksudnya itu mengembangkan diri pribadi. Bila kita dapat melakukan presentasi, kita tidak perlu ketakutan setiap kali menghadapi kemungkinan diminta berbicara di depan orang banyak, baik di dunia kerja ataupun di lingkungan keluarga. Jadi kita dapat menyampaikan ide kita, kemudian kepada orang lain secara lebih efektif, hingga memberi kepuasan bahwa ide kita diterima atau diterapkan. Jadi yang kedua, mempengaruhi dunia sekitar kita. Maksudnya itu perubahan yang terjadi di masyarakat seringkali berawal dari ide satu orang yang ditularkan kepada orang lain. Bila kita memiliki keterampilan presentasi, maka kita akan lebih mudah dapat mempengaruhi orang-orang lain supaya menerima dan melaksanakan ide kita yang menghasilkan perubahan kelompok tersebut. Dalam skala kecil, perubahan tersebut dapat berupa ide menggalang warga sekitar untuk melakukan kegiatan kebersihan bersama. Dalam skala besar, perubahan dapat terjadi pada komunitas yang lebih besar. Jadi yang ketiga, meningkatkan karir. Maksudnya itu kemampuan mempengaruhi orang lain termasuk atasan dapat membuat kerja kita berlangsung lebih baik. Bahkan bila rekan kerja dan atasan melihat kita terampil berbicara di orang-orang lain, mereka akan melihat kita sebagai orang yang memiliki
kreativitas tinggi hingga kesempatan promosi lebih terbuka lebar. Jadi kita lanjut slide yang selanjutnya. Jadi ini ada tips public speaking. Ada 5 tips. Yang pertama itu kenali audiens, kuasai materi, susun poin-poin penting, persiapkan alat bantu. Yang kelima, terakhir itu ada latihan. Nah, yang pertama itu kenali audiens. Maksudnya itu Anda sebelum public speaking harus mengenali audiensnya, mulai dari latar belakang suku, bahasa, pendidikan hingga usia, sehingga Anda bisa menyesuaikan materi dan gaya pembicaraan yang dimengerti. Jadi yang kedua, kuasai materi. Jadi Anda itu harus menguasai materi. Jadi menguasai materi itu kunci sukses public speaking. Anda harus paham betul apa yang Anda bicarakan. Penguasaan materi juga menjadi kunci kepercayaan diri. Bicarakan selalu topik, tema, atau isu yang Anda kuasai saja. Yang ketiga, susun poin-poin penting. Jadi biar tidak lupa susunan outline atau poin penting materi pembicaraan Anda. Mungkin ada banyak hal yang Anda sampaikan, tapi karena ada durasi waktu, Anda harus menyortir materimu. Pilih poin-poin yang sangat penting. Jadi sebagai bahan panduan agar bicaranya fokus, tidak melebar kemana-mana. Yang keempat, persiapkan alat bantu. Jadi kita menyampaikan materi dalam public speaking dengan alat bantu visual sangat populer di kalangan public speaker ini. Jadi khususnya slide PowerPoint yang berisi cue card, yang berisi poin-poin yang akan Anda bahas. Jadi slide presentasi juga bisa menampilkan gambar menarik. Jangan menulis terlalu banyak kata-kata di dalam slide presentasi agar fokus audiens tidak terpecah. Anda membaca tulisan di slide atau mendengarkan presentasi. Jadi yang terakhir ini latihan pada practice make perfect. Ini dia poin terpenting agar public speaking berjalan dengan lancar. Kalau Anda sudah selesai mempersiapkan materi dan alat bantu, ini adalah saatnya berlatih. Jadi seperti itu. Kita lanjut saja. Kita masuk ke prinsip public speaking. Jadi prinsip public speaking itu ada 6. Yang pertama, prinsip motivasi. Yang kedua, prinsip perhatian. Yang ketiga, prinsip keinderaan. Yang keempat, prinsip pengertian. Yang kelima, prinsip pengulangan. Yang keenam, prinsip kegunaan. Jadi ada 6. Prinsip motivasi ini audiens harus dimotivasi agar bersemangat mendengarkan, memberitahukan manfaat atau pentingnya materi yang disampaikan, menggunakan audiens atau nama seseorang, jabatan, dan profesi tertentu. Sebagai contoh dalam ilustrasi akan membangkitkan rasa ingin tahu audiens. Yang kedua, prinsip perhatian. Pada prinsip perhatian, keberhasilan pembicara sangat dipengaruhi oleh bagaimana ia memanfaatkan 7 detik pertama untuk menarik perhatian audiens, menyampaikan cerita menarik, terkini, terlucu, aneh, atau bahkan tragis. Jadi pada prinsip keinderaan, ini Anda sering dengar seperti ini enggak, kayak if I hear, I forget, if I see, I remember, if I then understand. Jadi itu gunakan alat bantu untuk menstimulasi penggunaan panca indera audiens seperti gambar, proyektor, video, praktek, simulasi, dan lainnya. Jadi seperti itu untuk keinderaan. Kita lanjut ke prinsip pengertian. Jadi prinsip pengertian ini
materi yang disampaikan harus mudah dimengerti oleh audiens. Seperti itu. Gunakan kata-kata kalimat yang mudah dipahami. Jadi kita langsung selanjutnya prinsip pengulangan. Prinsip pengulangan itu mengulang bagian-bagian tertentu yang dianggap penting bagi audiens untuk mengingatnya. Lalu prinsip kegunaan. Prinsip pembicara prinsip kegunaan ini pembicara memastikan bahwa materi yang dibawakan berguna atau dibutuhkan audiens. Jadi seperti itu. Lanjut slide selanjutnya. Jadi ada 5 dasar. Yang pertama autentik, persepsi, lalu sempurna itu tidak wajib, visualisasi, inspiratif. Itu jadi yang autentik itu maksudnya hal pertama yang Anda harus tahu itu perhatikan adalah memiliki keaslian. Seorang pembicara hebat tentu tidak akan muncul begitu saja. Mereka pasti memiliki cara tersendiri untuk membuat dirinya menonjol dibandingkan orang lain. Keunikan yang mereka miliki ini bukanlah hasil dari copy paste dari pembicara lainnya, melainkan sesuatu yang muncul begitu saja dari dalam dirinya karena banyaknya pengalaman yang sudah mereka jajal. Pada persepsi penonton pasti ingin mendengarkan hal menarik dari apa yang disampaikan. Tidak semua penonton mengharapkan penampilan presentasi yang sempurna, tapi tanpa ada kesalahan sedikit pun. Untuk itu lebih baik perhatikan apa yang ingin Anda sampaikan dan jangan terlalu terpaku pada penonton. Selanjutnya sempurna itu tidak wajib. Jadi kesalahan merupakan hal yang wajar, ya sangat wajar. Jadi persiapkan sebelum kita melakukan presentasi sangat matang, sekalipun kita harus siap, intinya harus siap untuk melakukan presentasi. Yang terpenting saat suatu kesalahan terjadi, audiens tidak tahu sehingga Anda bisa melakukan presentasi tersebut tanpa terlibat panik ataupun gugup karena kesalahan yang terjadi. Lanjut visualisasi. Jadi apa Anda pernah merasa gugup saat harus menyampaikan presentasi di depan orang dengan setara lebih tinggi? Sebenarnya Anda tidak perlu gugup. Visualisasi itu tidak jauh beda dengan bermimpi atau mengandaikan suatu hal yang sudah kita kuasai dengan baik. Ada inspiratif. Public speaking dilakukan untuk memberitahu suatu hal ke halayak ramai, akan tetapi informasi yang disampaikan tersebut harus memiliki nilai lebih untuk orang lain. Bisa dibilang informasi tersebut harus menginspirasi orang lain. Terima kasih. Ian, ada yang bertanya? Kita lanjut dengan sesi tanya jawab ya. Bila tidak ada pertanyaan, cukup sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.